Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Ma ba'd. Yang kami muliakan para kiai, bunyai, Gus, Ning, Ustadz dan Ustadzah, semua saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan ini semoga saja mampu menjadi pendorong agar kita semuanya bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai pengajian Minah Husaniyah Sinau Bareng Ilmu Tasawuf Majelis ke-22 ini, mari kita baca Fatihah kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dan Syekh Abu Ishaq bin Al-Madbuli. Kemudian juga kepada guru-guru kita Biniyat wal Qabul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar lan wedya sira aidon halimane min aklil ghairil halali, saking mangan panganan sakliyane halal. Artinya jauhilah olehmu makanan-makanan yang tidak halal. Fa inna akla ghairul halali, mongko sak temene mangan sakliyane barang kang halal iku yukosi isok ngatosaken alqolba, apa panganan haram mau alqolba ing ati, wa yudlimuhu lan metengaken apa panganan ora halal hu ing ati, wayah jubuhu lan isok ngijab ngaling-alingi apa makanan ora halal anduhuli hadratillahi ta'ala, saking manjing ngersane Allah Ta'ala, wayah luku lan bisa ngrusak apa makanan halam asyaba ing pakenan. Artinya karena sesungguhnya makan makanan yang tidak halal itu dapat mengeraskan hati, menggelapkan hati, menghalangi hati dari menembus pintu hadirat Allah Ta'ala dan merapuhkan atau merusak pakaian. Qala dawuh sapa Imam Abu Hanifah, dawuh sapa Hanifah rahimahullahu ta'ala, lau anna abdan, senajan lamun anna abdan sedune kawula iku abida ibadah sapa abdun mau Allah ing Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah, hatta soro singgo dadi sapa abd mislah hadis syariati ing iki sepadane cagak kokoh. Suma annahu nuli kari-kari anau satane abet iku lam yadra, orang ngrasa sapa abet mau mak ing barang yatuhulu kang manjing apa mak jaufahu ing wetenge abet, ahlalun ana to panganan halal am haramun utawa panganan haram, ma tuku bila mongko ora den trima ibadah min husange abet. Artinya
Imam Abu Hanifah ini berkata, seandainya seorang hamba beribadah kepada Allah hingga ia menjadi tegak laksana tonggak, namun ia tidak menyadari apa yang masuk di dalam perutnya, apakah halal, apakah haram, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Adham rahimallahu taala, wa qala lan dawu sapa Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Adham rahimahullahu taala, tayyibun ana ta iku halal, mat'amuka utai panganan sira, wa malan barang aleka melarat ing atas sira, pada dalika ing dalem sakwise mengkono kutip, ala tasuma yento ora poso sapa sira annahara ing dalem awan, watakumu lan jumenengang ibadah sira alaila ing dalem waktu wengi, yakni ngersakaken sapa Ibrahim bin Adham mau, Ishak Ibrahim Ibnu Adham, naflan ing agawe kesunatan. Dawuhnya Abu Ishak Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala ini berkata, bersihkanlah makananmu dari yang tidak halal. Setelah itu tidak ada lagi beban bagimu, tidak harus berpuasa siang hari dan tidak harus ibadah di malam hari, yakni ibadah sunnah. Wa qala Abu Bakar lan dawu sapa Abu Bakar At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ma ma'nal qaumu minal wusuli illa istidlalu bi ghairi dalil wa rugdu fit tariqi ala hadis sahwa wa aqul hamil sahab subhat. Abu Bakar At-Tirmidzi rahimahullahu taala berkata, tidak sesuatu pun yang menghalangi seorang itu bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang menyebabkan orang itu tidak bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama, dia berdalil dengan yang bukan dalilnya. Kemudian yang ketiga, dia tergesa-gesa di dalam menempuh jalan menuju Allah karena menuruti hawa nafsunya. Karena nafsu sehingga dia melakukan sesuatu amalan hanya sekedar kamuflase gitu ya. Jadi bahasanya al-ajru minas syaitan, tergesa-gesa itu adalah pekerjaan setan. Dan yang ketiga, makanan-makanan haram dan subhat. Ini yang menentukan orang itu tidak bisa wusul pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, malam yakun mat'amuhu min halalin lam yakshufu anhu qalbahu an qalbihi hijabun wa tasa'arat ilahi al-uqubat wala tanfa'uhu sholatuhu wala siyamuhu wala shadaqatuhu. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, barang siapa yang makanannya tidak berasal dari barang halal, maka tidaklah tersingkap dari hatinya satu hijab pun dan mempercepat datangnya siksa kepadanya, dan tidaklah bermanfaat baginya sholat, puasa, serta sedekahnya. Jadi kita harus memahami bahwa akibat gitu ya, bahwa akibat kita itu makan barang yang haram atau makanan yang tidak haram, itu dia akan mendapatkan yang pertama itu sulit menerima ilmu Allah. Jadi, sulit menerima ilmu Allah.
Hal ini terjadi di saat Imam Syafi'i radhiyallahu an itu kan terkenal. Dia wadul istilahnya itu kepada kiai wakil kiainya karena jeleknya hafalannya. Ternyata gurunya menjawab, sakautu ila waqi suahibti farsadani ila tarkil ma'asi. Artinya aku mengeluh buruknya hafalanku kepada Imam Waqi'. Beliau menyarankan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Dan dia berkata, diteruskan, wa qala i'lam bi annal ilma nurun wa nurullah la yu'atahu aswi. Dan beliau berkata, ketahuilah ilmu itu adalah cahaya, sedang cahaya itu diberikan kepada Allah, tidak akan diberikan kepada Allah kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Kemudian efek gitu ya, efek daripada orang itu makanan-makanan yang haram, salah satunya yaitu dia tidak diterima doanya. Doanya itu sulit diterima. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang sering makan makanan haram itu maka ibadahnya tidak diterima 40 hari, itu tidak diterima ibadahnya. Ada hadis yang berbunyi demikian, ya sya'du atib mat'amaka takun mustajabat da'wati walladhi nafsu Muhammadin biyadi innal abda layakdiful lukmatal haram fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu amala arba'ina yauman. Artinya, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu mustajabah demi Allah, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Sesungguhnya seorang hamba yang melemparkan satu suap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalannya selama 40 hari. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Untuk itu, karena kita belajar ilmu tasyawuf, ilmu menata hati, tidak sekedar menata hati juga, apapun yang menjadi makanan kita dimasukkan ke perut, dijaga dari keharamannya. Makanan itu subhat atau makanan itu haram, insya Allah manfaatnya sangat besar bagi kita semuanya. Itu saja yang bisa sampaikan. Berdoa bersama-sama semoga Allah memberi kecukupan rezeki kepada kita semuanya dan kita digolongkan orang-orang yang dapat bersyukur dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.